Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga kalian semua selalu sehat dan semangat terus untuk belajar dan sekolahnya. Dan rajin ya sekolahnya. Baik, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti semuanya sehat dan semangat terus. Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya, tetapi Ibu ingin mereview dahulu untuk materi sebelumnya, sebelum yang udah Ibu bahas, udah Ibu sampaikan kepada kalian tentang fungsi dan peran sosiologi. Sosiologi itu adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Kalian sudah pasti tahu kan? Karena kemarin kita baru membahasnya ya kan? Setelah itu peran dari sosiologi adalah, ada yang masih ingat? Ya betul sekali. Perannya itu adalah sosiologi sebagai ahli riset, sosiologi sebagai praktisi, sosiologi sebagai pendidik, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Itu dia. Setelah itu Ibu akan lanjut untuk materi selanjutnya mengenai hubungan sosial. Dan di sini Ibu ingin menjelaskan kepada kalian untuk pengertian interaksi sosial dan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ada berapa sih faktor pendorongnya? Ada apa aja sih, gitu kan? Ada yang udah belajar di rumah apa itu interaksi sosial? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik ya, berupa aksi yang saling memengaruhi antar individu, individu antar kelompok, dan kelompok dengan kelompok lainnya. Para ahli juga mengungkapkan bahwa interaksi sosial itu salah satunya dari Gilin. Gilin mengungkapkan bahwa interaksi sosial adalah berbagai hubungan timbal balik antar individu dan antar kelompok. Dan selanjutnya Ibu akan membahas apa saja sih faktor pendorong interaksi sosial. Ada yang sudah tahu dan sudah belajar di rumah? Belum tahu, belum baca? Bagaimana? Ya sudah, baik saya jelaskan ya. Ibu jelaskan. Faktor pendorong interaksi sosial itu ada 6. Ingat ya, ada 6. Yang pertama, imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, empati, dan simpati. Kayak gitu. Itu adalah faktor pendorong interaksi sosial. Ibu jelaskan ya, apa sih itu imitasi? Imitasi adalah menirukan orang lain, menirukan seseorang dari segi bahasa, dari gaya berbicaranya, penampilannya, perilaku atau tindakannya. Tetapi ingat, tidak secara keseluruhan ia menirukan orang tersebut. Contohnya seperti misalnya, biasanya seorang remaja itu suka mendengarkan radio. Ia menirukan penyiar tersebut, gaya berbicara penyiar tersebut. Jadi itu contoh dari imitasi. Kalian paham? Alhamdulillah kalau paham. Yang kedua itu ada identifikasi. Identifikasi adalah menirukan orang lain tetapi secara keseluruhan, dari penampilannya, tindakannya, gaya berbicaranya, ia menirukan orang tersebut seperti itu. Contohnya seperti
Contohnya seperti mengidolakan artis. Jadi anak-anak remaja sekarang banyak ya yang mengidolakan artis, terutama artis Korea, ya kan? Itu menirukan gaya berbicara orang tersebut, artis tersebut, menirukan gaya bahasa, menirukan gaya berbicaranya, penampilannya, perilakunya, semua diikutin sama dia, ditirukan. Jadi secara keseluruhan kalau identifikasi itu. Selanjutnya yang ketiga itu ada sugesti. Sugesti itu anjuran yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa berpikir rasional, tanpa berpikir kritis, dan langsung dilakukan, akan menyebabkan aksi. Contohnya seperti ada iklan di reklame atau iklan di media sosial untuk dia mempromosikan handphone terbaru dengan kamera yang canggih dan bersih dan bagus deh pokoknya kameranya itu. Terus konsumennya langsung bertindak, langsung membeli produk tersebut, handphone tersebut, maka dia itu masuk ke sugesti. Tanpa berpikir dahulu dia langsung membelinya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu ada motivasi. Motivasi kalian sudah dengarkan motivasi. Kata motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan yang diberikan oleh seseorang pada orang lain, tetapi dia berpikir dulu, berpikir rasional, berpikir kritis, dan penuh tanggung jawab. Contohnya seperti ini. Contohnya itu seperti Andi tidak percaya diri dan tidak semangat untuk mengikuti ujian nasional. Ya, Pak. Setelah itu ia mendapatkan motivasi atau dorongan dari gurunya bahwa kalau dia itu harus semangat dan percaya diri, seperti itu. Setelah itu Andi langsung semangat dan percaya diri bahwa dia bisa menjalankan ujian nasional dengan percaya diri dan semangat bahwa dia bisa melakukannya, seperti itu. Dia berpikir dulu dan penuh tanggung jawab. Yang selanjutnya, faktor penerus selanjutnya yang kelima itu ada simpati. Kalian sudah pasti sering sekali mendengar kata simpati. Simpati, ada yang tahu simpati itu apa? Betul sekali, betul. Simpati itu rasa ketertarikan kepada seseorang, tetapi tidak adanya tindakan. Jadi cuman ada rasa aja. Seperti gini. Contohnya itu ketika kita melihat orang lain terjatuh, kita tidak mengenal orang itu, kita hanya merasakan kasihan ya orang itu, kayak gitu. Tapi tidak menolong, hanya merasakan saja rasa sakitnya, seperti itu. Yang terakhir, yang keenam itu adanya empati. Empati adalah rasa ketertarikan kepada seseorang, kepada orang lain dengan adanya tindakan. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Ada teman kita yang memberitahu kita bahwa keluarganya ada yang sedang sakit, maka kita sebagai temannya itu ikut andil, membantu orang tersebut, membantu teman kita untuk memberikan sedikit rezeki kepada teman kita, untuk memberikan rezekinya untuk menebus obat orang tuanya, seperti itu. Jadi empati itu adanya tindakan dari seseorang, merasakan tetapi juga ada tindakan. Beda dengan
simpati. Seperti itu. Hanya itu yang ibu bisa sampaikan. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum ibu tutup? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, ibu deh yang nanya. Bagaimana? Ya udah, ibu yang menanya ya. Apa sih perbedaan antara sugesti dengan motivasi? Ya kamu, silakan. Betul sekali, betul. Jadi perbedaan sugesti dengan motivasi itu adalah sugesti itu langsung diikutin, langsung ditirukan, tetapi langsung langsung mengikuti anjuran pokoknya. Kalau sugesti, kalau motivasi itu tidak langsung diikutin, dia berpikir dulu atas dorongan dari temannya atau dari orang lain, seperti itu. Baik, itu saja yang hanya ibu bisa sampaikan materi tentang hubungan sosial. Kesimpulannya untuk hari ini, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi yang saling memengaruhi antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Itu pengertian interaksi. Faktor pendorong interaksi sosial itu ada 6. Imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Seperti itu. Itu yang hanya ibu bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu semangat dalam belajar dan sekolahnya. Terima kasih.